Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kekerasan anak dan pekerja anak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Mutiara Fernandita, dan rekan-rekan saya, Deviana Safitri, Dewi Sinta Ayu Puspitasari, Faiza Zulfa, Fata Rosdiana, dan Geri Giftian. Next. Yang pertama yaitu saya akan membahas apa itu kekerasan pada anak. Setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan atau terlantar. Di sini terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu kekerasan anak. Nah, yang pertama yaitu membahas mengenai mengapa orang tua melakukan hukuman fisik terhadap anak. Yang kedua, dampak kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, berapa kasus kekerasan anak di Indonesia. Yang keempat, pasal kekerasan anak. Yang kelima, contoh kekerasan anak. Dan yang keenam, yaitu cara-cara menghindari risiko kekerasan anak. Komponen yang selanjutnya yaitu memperkerjakan anak di bawah umur. Next. Yang akan meliputi yang pertama, pada usia berapa seseorang diperbolehkan bekerja. Yang kedua, undang-undang memperkerjakan anak di bawah umur. Yang ketiga, hukuman memperkerjakan anak di bawah umur. Yang keempat, berapa kasus pekerja anak di bawah umur. Yang kelima, faktor yang mendorong anak di bawah umur. Yang keenam, upaya mencegah pekerja anak. Selanjutnya langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu mengapa orang tua melakukan hukuman fisik terhadap anak. Berdasarkan data prevalensi kekerasan terhadap anak pada 2018, sebanyak 61,7% anak laki-laki dan 62% anak perempuan mengalami kekerasan. Sekitar 70% pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri dengan alasan memberi pendidikan dan disiplin. Kondisi ini perlu diluruskan sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Anak harusnya dipersiapkan seutuhnya untuk hidup di tengah masyarakat dengan semangat perdamaian, kehormatan, dan kebebasan. Hukuman fisik yang terjadi pada anak bisa bermacam-macam, mulai dari yang ringan seperti menarik telinga atau menjewer dan mencubit, hukuman yang sedang seperti menampar, memukul pantat, dan menendang, hingga hukuman berat seperti membakar dengan puntung rokok dan dipukul dengan rotan. Hal ini mungkin karena budaya mencubit, menjewer dianggap hal yang terlalu menyakitkan, padahal tidak demikian. Hukuman fisik walaupun tujuannya meningkatkan perilaku disiplin, tapi bisa masuk dalam kekerasan terhadap anak atau child abuse. Bisa dilihat pada diagram di samping, berdasarkan survei YouGov Omnibus pada 2019 terhadap 1.231 orang tua, 30% responden beranggapan bahwa hukuman fisik harus ditetapkan sebagai akibat pelanggaran hukum. Selanjutnya, 32 responden beranggapan bahwa hukuman fisik harus ditetapkan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, dan 32% beranggapan sebaliknya, dan sisanya ragu-ragu. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan hukuman fisik atau kekerasan pada anak antara lain karena yaitu yang pertama, kurang pengetahuan tentang parenting, memiliki riwayat hukuman fisik, dan memiliki riwayat paparan terhadap kekerasan rumah tangga atau KDRT. Hal ini karena orang tua yang pernah menerima hukuman fisik cenderung melakukan hukuman fisik pada anaknya. Bagaimana mengubah perilaku anak supaya disiplin? Yaitu tanpa kekerasan fisik, penuh kasih sayang, membangun kepercayaan, peraturan yang konsisten, dan bukan untuk menghukum anak. Next. Dampak kekerasan terhadap anak.
Kekerasan terhadap anak adalah tindak secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah, atau lingkungan tempat anak berinteraksi. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya, ada tanda-tanda bekas kekerasan, sedangkan secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Gangguan mental, gangguan kognitif, yaitu penurunan performa akademis, nilai kosakata lebih sedikit, motivasi belajar rendah, meningkatkan agresi dan perilaku antisosial, serta rusaknya hubungan dalam keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Deviana Savitri. Kasus kekerasan anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mencatat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021. Dari jumlah itu, hampir setengahnya atau 45,1% merupakan kekerasan seksual. Jumlah kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi COVID-19. Pihak PPPA akan terus mengawal pembahasan rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU TPKS diharapkan dapat menjadi pembaruan hukum untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, RUU itu juga diharapkan dapat menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Jerat pidana pelaku. Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan termasuk menganiaya terhadap anak dapat dijerat pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal 72 juta. Dasar hukum. UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Perpu nomor 1 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU nomor 17 tahun 2016 UU Perlindungan Anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 1. Diskriminasi, 2. Eksploitasi atau ekonomi maupun seksual, 3. Penelantaran, 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5. Ketidakadilan, 6. Perlakuan salah lainnya. Selanjutnya, pasal 76J nomor 88 UU Perlindungan Anak. Menurut jurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Namun, sanksi yang diberikan akan berbeda jika anak mengalami luka berat, penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10 juta. Yang kedua, bila anak mati, penjara paling lama 15 tahun dan atau denda maksimal 3 miliar. Selanjutnya, apabila pelakunya orang tuanya, sanksi ditambah sepertiga dari hukuman yang didapat. Next. Pada usia berapa seseorang diperbolehkan bekerja? Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja
yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan di mana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda. Tidak boleh kurang dari 18 tahun. Next. Contoh kekerasan pada anak. Penyebab kekerasan pada anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pernah menjadi korban kekerasan, penderita penyakit fisik atau mental, yang bisa disebut depresi atau gangguan stres pasca trauma, mengalami krisis keluarga, pemahaman yang buruk mengenai pengasuhan anak, kemiskinan, atau penyalahgunaan zat. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak merupakan anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarga. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Dengan kata lain, tidak ada niatan awal untuk menyakiti anak atau memang memiliki masalah kejiwaan sehingga pelaku bertindak di luar kesadaran. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal. Contoh bentuk kekerasan fisik yaitu memukul, melempar, menyekik, menyudut rokok pada anak, dan lain-lain. Ada banyak cara lain yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Anda bisa melakukan pendekatan secara personal dengan anak untuk dapat memecahkan masalah tanpa harus melakukan kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan emosional, yaitu menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Tindakan tersebut dapat ditunjukkan melalui kekerasan psikis atau kekerasan verbal pada anak. Tanda-tanda anak sedang mengalami efek dari kekerasan emosional yaitu kehilangan kepercayaan diri, terlihat depresi dan gelisah, memilih untuk bolos sekolah, mengalami penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah, menghindari situasi tertentu, sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba, menarik diri dari aktivitas sosial dan teman-teman. Yang terakhir, mengembangkan perkembangan emosinya terlambat. Contoh bentuk kekerasan secara emosional yaitu membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, meneriaki, menendang sinis, mengancam, mengisolasi, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala aktivitas seksual dengan anak, tidak hanya kontak fisik, tetapi juga verbal maupun materi lain. Contohnya seperti berciuman atau berhubungan seks, memaksa anak mengambil foto atau video porno, dan lain-lain. Ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual dapat ditandai dengan menarik diri dari pergaulan, sulit tidur, tidak bisa jauh dari orang tua, menghindari orang tertentu atau pelaku kekerasan, berbicara mengenai seks secara eksplisit, mengeluhkan rasa sakit di area kemaluan, sulit berkonsentrasi dalam belajar, hingga nilai menurun. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali dicap atau diajak oleh pelaku agar tidak menceritakan perbuatannya pada orang lain. Yang keempat yaitu penelantaran. Penelantaran yang dimaksud adalah tidak merawat atau melindungi anak. Hal ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh atau orang dewasa lainnya tidak merawat atau melindungi anak hingga anak menjadi terlantar. Tidak menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan kesehatan juga merupakan bentuk penelantaran anak. Selain itu, meninggalkan anak sendirian untuk waktu yang lama atau dalam keadaan yang berbahaya juga termasuk dalam penelantaran anak. Tanda-tanda penelantaran anak adalah memiliki berat atau tinggi badan yang buruk, tubuh atau pakaian tampak kumal, tidak memiliki pakaian atau perlengkapan kebutuhan yang memadai, mengambil makanan atau uang tanpa izin, jarang masuk sekolah, dan kurangnya perhatian untuk perawatan medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiza Zulfa. UU mempekerjakan anak di bawah umur, ada pasal 9 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nomor UU nomor 23 tahun 2011
2 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak. UU Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya, anak di bawah umur tidak boleh bekerja. Namun, ada beberapa ketentuan, pengecualian untuk kondisi dan kepentingan tertentu. Seperti pekerjaan ringan, pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu pekerjaan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, seperti pekerjaan ringan. Next. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan, seperti KKN, PKL, dan lain-lain. Next. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Next. Contoh masalah mempekerjakan anak di bawah umur, seperti anak SD disuruh mengemis di lampu merah, mempekerjakan anak di pabrik rokok, pabrik kembang api, dan lain-lain. Anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks. Kemudian ada mempekerjakan anak untuk berjualan di jalanan dan mempekerjakan anak sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatah. Selanjutnya yaitu ada kasus pekerja anak di bawah umur tahun 2020. Berdasarkan data Sakernas pada Agustus 2020 diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun atau sekitar 9,34% atau 3,36 juta anak yang bekerja. Dari 3,36 juta anak yang bekerja tersebut, sebanyak 1,17 juta merupakan pekerja anak. Adapun anak yang bekerja merupakan anak yang melakukan pekerjaan dalam jangka waktu pendek di luar waktu sekolah dan tanpa unsur eksploitasi. Misalnya, dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin, atau keterampilan. Dari data yang sama, pekerja anak lebih banyak berada di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan atau sekitar 4,12% berbanding 2,53%. Next. Next. Terus ada faktor yang mendorong anak di bawah umur untuk bekerja. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini biasanya kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Contoh kasusnya yaitu penghasilan orang tua yang lebih rendah menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja, meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan. Terus yang kedua yaitu faktor budaya, yaitu suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Contoh kasusnya yang pertama ada pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Terus yang kedua, kebiasaan di masyarakat. Pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko atau warungnya sendiri. Terus yang ketiga, yang terakhir ada faktor pendidikan, yaitu berawal dari pendidikan orang tua yang rendah, terus adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi. Maka banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, terus biaya pendidikan mahal, dan sekolah tinggi akhirnya jadi pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Gary. Lima cara menghindari risiko kekerasan anak. Yang pertama ada, kita harus memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Yang kedua ada membangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang ketiga ada maksimalkan peran sekolah.
keempat ada membekali anak dengan ilmu bela diri. Dan yang terakhir adalah segera melaporkan kepada pihak yang wajib tentang kekerasan anak yang terjadi pada anak-anak sendiri. Yang selanjutnya ada upaya untuk mencegah pekerja anak. Di sini ternyata ada 5. Nah, cara pertama adalah mengefektifkan peraturan perundang-undangan. Cara yang kedua ada melakukan pengawasan terhadap penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada baik yang bersifat preventif maupun represif. Yang keempat ada peningkatan pengetahuan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir ada pengembangan kelembagaan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan boleh dicantumkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe dan diklik tombol like-nya. Terima kasih.